Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وامامنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bab baru, yaitu Kitabul Adab. Kita akan banyak berbicara di sini tentang masalah adab, etika, akhlak, moral. Yang Imam An-Nawawi memulai dengan babul haya wa fadluhu wal hathu ala takhalluq biha. Bab malu dan keutamaan memiliki sifat malu. Anjuran dari agama ini, dari Rasul, untuk kita akhlak, memiliki akhlak malu ini. Yang sekalian, jujur, malu ini di akhir zaman seperti ini mulai bergeser dari kehidupan kita. Sebab kalau malu sudah tidak ada, ini sudah sinyal kuat iman orang itu bermasalah. Dan rata-rata orang kalau tidak punya malu, imannya juga sangat bermasalah. Nabi mengatakan al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malu ini kalau jenengan mau mengkaji lebih dalam, ada dua macam. Ada sifat malu yang ini memang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fitrah. Al-haya al-fitri namanya. Malu yang sebenarnya semua kita memiliki sifat ini. Sejak kecil pun kita punya sifat ini. Contoh, anak kecil saja, baik laki-laki atau perempuan, ketika dia sudah masuk usia mumayyiz, kemudian auratnya terlihat, maka secara otomatis dia fitrahnya ini menutup malu manakala dilihat sama orang lain, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini fitrah. Tapi juga nanti ada malu al-muktasib, malu yang perlu kita cari, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita munculkan. Karena kita ini manusia, naam, kita punya otak, punya akal untuk berpikir. Kita juga punya nurani, dan dengannya tahu mana yang benar, mana yang tidak. Tapi jangan lupa kita manusia ini juga punya hawa nafsu, punya syahwat. Sering saya menyampaikan, terkadang syahwat kita ini, nafsu kita ini mengalahkan kecerdasan berpikir kita.
yang secara logika kalau kita berbicara begini malu kedengaran sama orang, tapi karena dorongan nafsu yang kuat hilang rasa malunya itu. Saudara, betapa banyak kita sering dapatkan di lapangan, terkadang juga nurani ini juga terkalahkan oleh dorongan nafsu. Tahu ini halal, ini haram. Kalau halal ke surga, kalau haram ke neraka. Tapi tarikan nafsu begitu kuat dan tidak malu kita melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjebaklah orang itu kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurun imannya jemaah sekalian. Dan rata-rata pelaku maksiat itu di saat sudah tidak memiliki malu. Orang mencuri itu dicabut rasa malunya. Orang korupsi itu walaupun tidak ada yang tahu dicabut rasa malunya. Orang zina itu di saat dia zina, na'udzubillah, dicabut rasa malunya. Sekaligus kata Nabi, imannya pun dicabut. La yasriku as-sariqu hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri, seorang pencuri ketika dia mencuri itu dalam kondisi beriman. Memang malunya dicabut. Rasa malunya tidak ada pada orang itu. Wala yazni zalim hina yazni. Begitu pula tidak akan berzina, na'udzubillah. Pezina itu ketika dia melaksanakan perbuatan terkutuk seperti itu, dia dalam kondisi beriman, dicabut imannya, tidak ada malu pada orang itu. Maka malu ini ma'asyar muslimin potret kalau kita ini adalah orang yang punya iman. Wajar kalau Nabi mengatakan fa'innal haya minal iman. Malu itu, maka sesungguhnya malu itu bagian dari iman itu sendiri. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan sabda Rasulullah, anna Rasulullah marra ala rajulin minal ansar. Nabi berjalan, tiba-tiba berjumpa dengan orang Ansar, wa huwa yaqidu akhahu fil haya. Rupanya orang Ansar ini menasihati saudaranya yang sedang bermaksiat dengan kenapa dia tidak malu. Apa kau tidak malu berbuat begini? Dilihat sama orang banyak dan lain sebagainya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah, biarkan dia terus menasihati yang seperti itu. Fa innal haya minal iman. Memang malu itu bagian dari iman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malu ini merupakan sifat yang sangat mulia. Jenengan kalau malu didekati oleh malaikat. Ternyata salah satu sifat malaikat itu al-haya, memiliki malu. Saya jadi teringat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah yang terjadi kepada mantu Rasulullah yang namanya Sayyidina Utsman, paling kayanya orang, mantu yang sukses secara ekonomi, dan Nabi sangat suka cinta kepada mantu yang satu ini, ma'asyar muslimin, sebagaimana cinta pada mantu-mantu yang lain, karena masing-masing sahabat dan mantunya itu ada ciri khas tersendiri yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya Utsman, dikenal sahabat yang paling memiliki sifat malu, padahal paling kayanya orang. Dia itu kalau makan malu, makan menikmati sendiri, jangan-jangan ada hak orang lain. Maka setiap makan selalu mengajak sahabat, terutama ashabus sufa, orang-orang yang hidup di dalam masjid, duduk bersama dia, makan bersama dia. Jangankan itu, ma'asyar muslimin, sampai keluarganya. Saya ada sungkan juga berbicara seperti ini, malu juga, karena saya juga susah untuk mengamalkan, agak susah memang. Sampai ketika dia memaaf, masuk kamar mandi, berhubungan suami istri, tidak buka-buka, dia merasa malu.
Walaupun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditutup pintu kamar kita berdoa dengan keluarga kita, tidak ada yang melihat, hatta malaikat pun tidak mau melihat, bagi sambil berdoa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Tapi tetap dia tidak mau terbuka, jemaah sekalian. Kenapa? Kata dia, kalau malaikat tidak melihat, lalu bagaimana dengan yang menciptakan malaikat itu? Masuk kamar mandi. Itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tak pernah lepas dengan sarungnya, mandi dengan sarungnya, tak mau buka-buka. Diprotes sama istrinya namanya Zainab. Nah, dia menyebut gaya dia makan, maaf. Dikatakan, ya Utsman, bukankah Nabi telah mengatakan, ayatku juga mengatakan, kalau orang masuk kamar mandi dan mengucapkan Bismillah, a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is, dengan menyebut nama Allah, berlindung kepadanya dari gangguan jin, setan, dan kotoran-kotoran bakteri-bakteri yang ada di kamar mandi itu. Memang kamar mandi ini kan tempatnya kotoran. Di situ kita buang air kecil, di situ kita buang air besar, ya, kalian, dan tempatnya jin di kamar mandi itu. Maka suruh berdoa. Mereka semua akan lari, kita akan dijaga. Dan jangan lama-lama dia di kamar mandi. Dia masih tetap pakai begituan, mandi pun dengan suasana begitu. Karena dia mengatakan tidak ada satu makhluk pun yang melihat. Ya, kalau mereka tidak melihat, lalu bagaimana dengan menciptakan mereka semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bandanya jemaah kalian, pernah sekali waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disapa orang manusia sampai diabadikan dalam sejarah. Malaikat pun juga bangga kepada orang ini, jemaah kalian. Bahkan malaikat pun juga punya malu kepada Sayyidina Utsman. Malaikat malu. Ini bukan bahasa saya. Kami punya kebiasaan, jemaah sekalian, ketika sudah merasa banyak pekerjaan rusak dan rehat, dia rehat masuk di sebuah kebun. Bayrubat namanya kebun itu, ma'asyar muslimin. Itu di depan rumah Nabi. Sekarang sudah jadi bangunan-bangunan, sudah ada lagi, jemaah sekalian. Itu kebun kurma, di situ ada mengalir sungai, jemaah sekalian. Kebun kurma yang di situ ada sumur dan mengalir sungai sambil kanan kirinya, jemaah sekalian. Punya salah seorang sahabat yang kemudian diwakafkan kepada Nabi. Ketika turun ayat lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sebenarnya sampai kalian menafkahkan apa yang kalian sukai. Yang banyak aku sukai, ya Rasulullah, kebun yang biasa kau tiap pekan masuk ke kebunku ini, aku jadikan sekarang sedekah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi masuk di situ, jemaah kalian, main-main air, Nabi menggerak-gerakkan kakinya. Ya, rupanya Nabi juga ada rehat juga, Pak. Ya, selamanya hidup ini kemudian menonton terus berdakwah, ya, berjihad, ada waktunya santai-santai. Dan santainya pun juga dimanfaatkan untuk mengakrabkan satu sama lain. Pada waktu itu ada seorang sahabat, saya lupa apakah Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr atau Anas bin Malik. La urafiqanna Rasulullah, saya akan mengawal Rasulullah. Jangan sampai terganggu rehatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ketika Nabi asik bermain begitu, datang mertua beliau, sekaligus sahabat karib beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketok pintu. Subhanallah, siapa itu? Maka dilihat, tanya, aku Abu Bakar. Ada rizki, sebentar ya, saya lapor dulu pada Rasulullah. Maka yang menjaga pintu ini, Pak, lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada Abu Bakar mau masuk, bergabung di sini, boleh tidak? Adkhilhu, kata Nabi, suruh masuk. Wa absyirhu bil jannah, Masya Allah. Dan kasih kabar gembira ya kepadanya, surga menantinya nanti di akhirat. Jadi Pak, hadis ini legitimasi Nabi kalau Sayyidina Abu Bakar adalah calon penghuni surga. Mertua beliau duduk Pak di samping Nabi. Karena Abu Bakar melihat Nabi senang menggerak-gerakkan kakinya, di atas sarungnya sampai kelihatan putih-putih. Apa? Betisnya yang putih itu, kata Abu Bakar. Tiba-tiba bermain, Abu Bakar juga bermain juga di situ, jemaah.
Dapat beberapa menit, ada yang letak pintu lagi. Kata penjaga pintunya di situ, ada listrik sebentar. Siapa Anda? Saya Umar. Mertua dan beliau juga paling kedua dari Usman. Maka lapor pada Rasulullah, ini Umar akan datang, ini juga gabung di sini Rasulullah. Absyir kata Nabi, adkhilhu, suruh masuk. Wa absyirhu bil jannah. Kabar gembira pula buat dia, surga menunggunya nanti di akhirat. Ini Pak, mertuanya juga ada jaminan masuk surga. Duduk di sebelah kiri Nabi. Fa'ajlasahu fi hadisari. Abu Bakar an yamini, sebelah kanan Nabi. Sebelah kirinya siapa? Siddiq Umar. Jadi mantunya Pak diapit oleh dua mertuanya. Allahu Akbar. Indahnya Pak. Sekaligus muridnya, sekaligus pengikut setianya, sahabat setianya. Siapa tidak kenal dengan dua manusia besar ini? Umar juga menikmati bermain-main bersama Rasulullah. Bermain air di sungai itu jamaah sambil menggerak, dan aku melihat langsung bagaimana betapa indahnya betis Rasulullah, putih-putih Rasulullah SAW. Allah Akbar, dia maksudnya selang beberapa saat datang lagi ketuk pintu. Siapa yang ketuk pintu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sekarang mantunya. Kalau tadi siapa? Mertuanya, sekarang mantunya. Ada listrik, sebentar. Anda siapa? Saya Utsman. Akan lapor sama Rasulullah. Ini Utsman berkata ya Rasulullah. Kata Nabi, adkhilhu, suruh masuk. Wa absyirhu bil jannah. Kasih kabar gembira. Surga juga menunggunya nanti di akhirat nanti. Ya, cuma wafihi balwa. Cuma kasihan dia nanti di akhir hayatnya. Ada ujian besar terlibat kepadanya. Memang ini Sayyidina Utsman Bapak menjadi khalifah 10 tahun sekian bulan, ada mengatakan 12 tahun, tapi di akhir hayatnya Pak dipenggal lehernya oleh kaum Khawarij, orang yang sangat ekstrim beragama. Ya fitnah kekuasaan Masyarakat. Tapi apa tidak sadar yang membunuh mantu Rasulullah yang telah mendapatkan dua putri Rasulullah, dijamin masuk surga, dibegitukan. Ya mungkin orang ini membunuh juga tidak tahu Pak. Karena orang memang kalau urusan kekuasaan ini masuk sini, kadang-kadang halal segala cara, sampai nyawa pun dihilangkan berani. Mudah-mudahan para pemimpin kita tidak ada fitnah begitu Pak. Kita sudah berkali-kali bahas masalah ini di pertemuan-pertemuannya dan yang lalu itu. Saudara, maka duduklah Sayyidina Utsman. Begitu masuk Bapak, mohon maaf, Rasulullah itu Pak yang tadinya mengangkat sarungnya diturunkan kembali. Nabi merasa malu kepada siapa? Kepada Utsman, mantu Pak. Tapi kepada mertuanya biasa-biasa saja. Jadi kita akan bagi sungkan sama siapa? Sama mertua Pak. Sama mantu, ya namanya mantu anak. Kita sereh, mau ngomong apa aja nggak punya beban. Ini justru Nabi sangat malu kepada mantunya, kepada yang dua orang ini, mertuanya. Walaupun dua ini sama semuanya calon penghuni surga semua, Masyarakat Muslimin dari sahabat karib beliau, luar biasa kontribusinya buat agama ini. Utsman datang ditutup sarungnya teman Nabi. Biasa, yang protes siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ada apa denganmu? Kami tadi nikmat bermain-main denganmu, bermain-main air begini. Kami pun juga mengangkat celana kami dan sarung kami. Begitu Utsman datang, kau tutup, ada apa ini? Lihat Pak bahasa Nabi. Dan bisa senyumnya Pak. Lihat. Afala astahi ala man yastahi minhul malaika. Apakah tidak sepantasnya aku merasa malu? Malaikat saja malu kepada orang ini. Malaikat malu kepada Sayyidina Utsman. Apalagi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afala astahi, apakah tidak sepantasnya aku merasa malu? Ala man yastahi minhul malaika. Malaikat saja malu kepada orang ini. Kalau memang
Sayyidina Utsman yang maksudnya dikenal rasa malunya. Bahkan ketika beliau malu ketahuan sama orang. Ya, ketika beramal saleh malu Pak, disaksikan banyak orang. Takut muncul riya segala macam. Malu ini Pak membuat orang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kata Nabi, "Da'hu fa innal haya minal iman." Memang sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Pak, Ibu, kalau kita malu Pak, punya perasaan malu. Makanya malu kalau bicara sasaran malu ada 3 ya. Yang pertama malu al-haya minallah, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kepada Gusti Allah. Malu dari pandangan Allah. Malu dari pantauan Allah. Dimanapun kita berada merasa diawasi oleh Allah, malu. Padahal ini puncak malu yang luar biasa jemaah. Sampai berada pada puncak iman yang sebenarnya, karena merasa dimanapun sampai berada, mau berbicara bohong takut, cukup berbohong. Ada Allah Pak yang memantau dia. Itu malu kepada Allah. Malu salat subuh 6:30. Malu Pak, kita tidak berangkat umrah atau haji sementara kita sudah mampu. Malu kita tidak mengeluarkan zakat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kepada Allah. Sehingga semua perintah-perintah Allah pasti dijalankan. Dan semua larangan-larangan Allah pasti dijauhi. Kenapa? Dipantau oleh Allah. Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Ini puncak iman yang sebenarnya ma'asyiral muslimin, al-haya min Allah. Merasa malu dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, ini iman betulan ya, makanya ini sifat ihsan sudah betul-betul menyatu pada diri kita. Merasa Allah ka'annana nara, seakan-akan kita melihat Allah dimanapun kita berada. Di sini ada Allah. Nanti dari mobil pulang buat ada Allah. Di rumah ada Allah. Di kamar mandi pun ada Allah. Tidur sendirian di rumah, tidak ada istri, tidak ada suami, ada Allah. Mau main HP Pak, merasa malu. Kenapa? Dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau keluar kota sendirian, mau keluar negeri sendirian, dia jalan aja. Kenapa? Saya dikawal oleh Allah, dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malu dari pantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah iman yang sebenarnya ma'asyiral muslimin. Yang kedua adalah al-haya minan nas. Ini yang biasa kita bahas. Malu antara kita sesama manusia. Biasanya orang kalau punya sifat malu akan terang-terangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malu ini, Bapak Ibu, ini yang menyelamatkan kita. Hatta mungkin dengan Allah keropos Pak iman kita. Tapi sampai masih ada malu kepada manusia aja, terselamatkan kami. Karena kalau orang punya malu, dia tidak akan syur dengan maksiatnya. Dia tidak akan menunjukkan kekurangan dirinya kepada orang malu. Tapi ada orang senang Pak menceritakan aibnya. Allah sudah menutup. Mungkin dia tidak melihat Allah. Allah masih memahami itu. Membiarkan dengan Allah dan ditunggu kapan kita mau bertobat dengannya. Dia buka pada orang lain. Akhirnya terbongkar Pak aib pribadi. Rata-rata orang Pak kalau sudah merasakan dosa besar dan terbongkar, mereka sudah habit, sudah menjadi kebiasaannya, tidak punya malu lagi sudah. Pezina itu akan ketahuan pezina kalau zinanya sudah berkali-kali. Kalau pezina 1 kali 2 kali, dia tobat selesai. Sadar selesai, ada yang melihat. Hatta istrinya juga tidak tahu, suaminya juga tidak tahu, selesai. Ada Allah. Tobat nasuha selesai sekalian. Tapi kalau kemudian menjadi habit, lama-lama tidak malu Pak. Hanya cerita dari malu dan zina. Sudah ditunjuk oleh Allah, dia buka. Ya Pak sekalian. Mencelakakan diri. Pak, sebenarnya Allah, Inna Allah hayyun karim. Allah pun juga punya perasaan malu. Allah punya sifat malu, karim dan mulia Allah SWT. Yastahi, Allah juga merasa malu ketika ada hambanya memohon kemudian tidak akan diterima oleh Allah doanya. Itu malunya Allah.
Dan sifat ini juga harus kita miliki, karena Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak dari Gusti Allah. Ada beberapa akhlak Allah yang perlu kita contoh. Rahim, haya, ya, malu. Allah Maha Pengasih. Ya, kalau Rahman tidak boleh, tapi kalau Rahim boleh kita. Rauf. Nabi juga mengatakan bil mu'minina raufun rahim, itu sifat Rasulullah, itu sifat Allah Taala juga. Dan kita boleh mencontoh. Salah satunya adalah sifat malu ini, ma'asyar muslimin. Kenapa dalam Islam itu orang diperbolehkan sampai memaaf ya kita dosa zina sekalipun. Zina itu boleh dieksekusi. Boleh dieksekusi dosa zina itu kalau ada saksi. Berarti dia tidak punya malu. Kalau masih punya malu, dan kita tidak boleh Pak, untuk kemudian membongkar aibnya orang, malunya orang, tidak boleh, suruh tutup. Ada namanya bab nanti di kitab ini namanya kitman sir. Bab pentingnya kita menjaga rahasia orang lain. Selama dia masih punya rahasia dan malu dengannya, kita tidak boleh membongkarnya pada orang lain. Lihat antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya dituntut untuk menasihati dan menasihati. Zina itu bisa dieksekusi manakala ada 4 orang saksi. Berarti kalau 4 orang saksi, Pak, orang itu tidak punya malu. Kalau umpamanya ada orang berzina, disaksikan 1 orang saja, yang 1 orang ini wajib menutup aib saudaranya supaya tidak terbongkar rasa malunya itu pada orang lain, aibnya itu pada orang lain. 2 orang, 4 orang wajib, 3 orang wajib menutup 4 orang baru, Pak. Itu melapor ke mahkamah disumpah. Demi Allah saya fulan zina berbuat begini tempat ini, kami semua siap jadi saksi, baru dieksekusi. Kalau dia gadis dia bujang, dari situ kemudian dipinyit di rumahnya, tidak boleh keluar rumah sampai mati. Laki-laki kalau disaksikan dia berzina, disaksikan 4 orang, diusir dari kampung itu, tidak boleh balik sampai hari kiamat sampai dia mati. Ini perusahaan masyarakat. Tapi kalau yang zina itu punya istri, punya suami, ini rusak tatanan sosial. Dia 400 sampai nanti hanya raja. Orang ini bejat itu, dosanya terang-terangan bermaksiat kepada orang lain. Ma'asyar muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Akbar, malu pada manusia ini membuat kita ini terjaga dari berbagai macam kesalahan. Dan kita akan terbentengi dari berbagai macam kerusakan dalam kehidupan ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, al-haya, kata Nabi, hadis yang kedua dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluh. Wa fi riwayat al-haya' kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Orang kalau punya malu pasti baik. Ini namanya malu yang yang mukas, apa yang perlu sampai cari, sampai berakhlak dengannya. Malu antar manusia untuk menunjukkan keburukan kita kelihatan sama orang. Kalau punya malu Pak, kita tidak akan ke masjid. Tidak ke masjid, Pak. Malu kita tidak ke masjid. Karena ada sholat, Pak, yang harus kita subhanallah sholat berjamaah begini. Ini sholat yang harus kita kelihatan, tidak bisa tidak. Orang haji pasti kelihatan, Pak. Itu namanya malu yang malu. Saya di rumah saja malu kelihatan sama orang, itu bukan malu, Pak. Itu namanya orang malas. Malu ini, malu bermaksiat kepada Allah. Kalau malu melaksanakan kebaikan, selama itu bisa ditutup, kaitannya tidak ada kaitan dengan hak-hak Allah, silakan. Berinfak sampai dirahasiakan, boleh. Membantu orang sampai merahasiakan, orang sampai membantu, boleh. Jadi masalah. Menyelesaikan problem orang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan sampai, silakan. Tapi kalau usaha salat berjamaah, tidak boleh mengatakan saya malu ketahuan sama orang. Ini namanya haya dan berbum. Malu yang dibenci oleh agama. Mau beramal ma'ruf nahi munkar, saya malu. Bukan malu itu, Pak. Pengecut, jemaah sekalian. Tahu ini semua kesalahan, tapi sampai lihat. Malu saya tidak enak.
sengaja lima ustaz. Tidak ada, Pak. Amar ma'ruf nahi munkar kewajiban kita semua, ma'asyil muslimin. Al-haya khairul kullu. Memang malu itu kata Nabi mendatangkan kebaikan. Dan malu itu semuanya kebaikan kita, ma'asyil muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini para ulama sepakat betapa mulianya sifat malu ini. Dan ini merupakan min kamalil iman, kesempurnaan iman kita jemaah sekalian. Li'anna al-mustahi yanqati min fi'lil ma'asi. Karena memang orang yang punya rasa malu itu pasti dia tidak akan terang-terangan bermaksiat dalam hidup ini. Malu kelihatan sama istri, malu kelihatan sama anak, malu kelihatan sama tetangga. Itu malu yang positif jemaah sekalian, sehingga membuat kita tidak mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kemungkaran dalam hidup. Wayab'atsul haya 'ala al-fi'l ta'at. Bahkan dengan malu ini memaksa kita untuk melaksanakan sesuatu yang baik dan menjadi contoh buat orang lain seperti itu. Nah, saudara, bab-bab seperti ini sudah sekalian perlu kita latih, Bapak ya, perlu kita jaga, kita kawal sampai ada kepastian malu ini merupakan sifat yang melekat dalam kehidupan kita. Cukup dua hadis dulu, saya harus keluar kota pada saat berbersih. Mudah-mudahan sifat malu ini mewarnai kehidupan kita semua. Mudah-mudahan kita dijauhkan Pak berbagai macam peluang-peluang kemungkaran yang tadi ada dalam kita. Sudah kayak gini Pak, lihatlah dengan hadis ini. Al-haya minal iman. Maksud Pak sampai main habis begini. Walaupun saya disupiri Pak, di drive sama supir saya atau driver saya. Kadang-kadang terus perjalanan duduk jenuh, banyak orang sudah tidur buka, melihat TikTok itu, kadang-kadang munculkan perasaan malu. Bagaimana kalau saya buat begini dilihat sama anak saya? Bagaimana kalau saya buat begini dilihat sama istri saya? Sehingga ada muncul perasaan takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم انا ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتي وذرياتنا جميعا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. والمعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.